kasih dalam Kristus, puji Tuhan, renungan kita hari ini sudah sampai di kitab Keluaran, pasal 30 yang saya beri judul Pendamaian yang Menyelamatkan. Bapak Ibu Saudara, di kitab Keluaran ini kita melihat banyak berisi tentang bagaimana Tuhan memberikan petunjuk yang sangat rinci kepada bangsa Israel tentang tata cara mereka beribadah. Mulai dari cara mendirikan kemah suci, yang di dalamnya terdapat mezbah, ukupan, bejana pembasuhan, minyak urapan, dupa kudus, dan lain sebagainya. Saat kita membaca pasal ini, mungkin kita menilai ini seperti aturan-aturan yang sangat rumit dan menyusahkan. Tapi tentunya aturan-aturan ini dibuat oleh Tuhan bukan tanpa sebab, tapi tentu ada pesan Tuhan yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, Tuhan mengajarkan bahwa kita harus menjaga relasi kita dengan Tuhan. Di Keluaran pasal 30 ini dijelaskan bahwa mezbah dan ukupan dinyalakan pada pagi dan petang setiap harinya. Ini menggambarkan bagaimana kita membangun relasi dengan Tuhan melalui ibadah dan doa kita secara terus-menerus. Bukan hanya saat kita membutuhkan sesuatu saja atau seperti rutinitas tanpa arti. Ibadah adalah cara kita membangun relasi dengan Tuhan, dan doa merupakan tanda bahwa kita telah berserah kepada Tuhan. Yang kedua, kita belajar tentang kekudusan sebelum pelayanan. Dijelaskan bahwa para imam harus mencuci tangan dan kaki mereka sebelum melayani. Ini bukan hanya menggambarkan tentang kebersihan fisik, tapi juga gambaran hati yang bersih yang kudus saat melayani. Saat ini mungkin kita tidak membasuh atau mencuci tangan dan kaki kita dalam bejana tembaga, tapi Tuhan menilik hati dan melihat hati kita. Apakah kita datang dengan hati yang tulus dan bersih, dengan kerendahan hati, atau masih ada kesombongan dalam hati kita? Apakah benar kita melayani dengan hati seorang hamba, dengan hati yang terus-menerus diperbaharui setiap harinya? Yang ketiga, tentunya ini adalah yang sangat penting. Kita semua tahu bahwa semua manusia sama-sama membutuhkan pendamaian di hadapan Allah. Kita adalah manusia yang berdosa, yang seharusnya tidak layak di hadapannya. Kalau di pasal ini menjelaskan bahwa orang-orang Israel harus memberikan persembahan beberapa shikal untuk mengadakan pendamaian bagi nyawa mereka. Tapi saat ini betapa beruntungnya kita karena Tuhan Yesus sendirilah yang mengorbankan dirinya sebagai pendamai antara kita dengan Tuhan. Kita yang seharusnya tidak layak menjadi layak karena pengorbanannya. Dia yang lebih dahulu berkorban untuk kita, mempersembahkan dirinya sebagai persembahan yang kudus di hadapan Bapa. Seperti tertulis di 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19, beginilah firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kiranya renungan ini menjadi berkat dan pengingat dalam hidup kita untuk terus-menerus membangun relasi dengan Tuhan, sehingga kita bisa menikmati karyanya yang indah dalam hidup kita. Demikian renungan ini, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.